Setelah Luo Zeng memasuki aula, ruang lingkup aula menjadi halus. Hampir setengah dari dewa-dewa top di aula utama bukan yang pertama untuk berpartisipasi dalam perjuangan Tao. Juga, mereka tidak berpikir bahwa kali ini perselisihan berbeda. Tetapi beberapa orang dalam dapat melihat apa yang terjadi pada Yu Taibai dan apa yang diharapkan. Mungkin kali ini pertarungan di jalan benar-benar sedikit berbeda. Suasana halus di aula ini berlangsung untuk sementara waktu, sampai pedang menuntun pendekar pedang itu ke dalamnya. Pedang tidak memiliki senyum tipis di wajahnya. Setelah memasuki aula, matanya jatuh pada Tai King Oriental. Lalu dia tersenyum kecil. Maaf, kali ini pendekar pedang itu telah memberi para raksasa nomor setengahnya. Apa? Wajah mereka yang penuh dengan dewa sejati tiba-tiba berubah. Dewa-dewa top tercengang. Terutama di Tai King Timur, dia menembakkan cahaya yang bagus di matanya, seolah-olah dia ingin menggunakan matanya untuk memakai pedang tanpa jejak. Menurut perjanjian, perselisihan pendekar pedang sebelumnya akan memberikan kuota masing-masing dari 6 raksasa. Apa arti tiba-tiba menjadi setengahnya? Tai King Timur berkata dengan dingin. Sifat Tai King di Timur tenang, dan dia secara alami tidak akan sombong seperti peternakan, dan dia akan sombong dengan Luo Zeng dan Yu Taibai. Dia adalah orang yang hanya melihat hasilnya. Dia tahu betul apa artinya kali ini. Kali ini, hal-hal yang tidak bisa didapatkan Timur, Yu Taibai juga tidak bisa mendapatkannya. Karena itu, Tuhan yang sesungguhnya yang dibawanya juga merupakan pembangkit tenaga listrik terbaik di Timur. Tujuan dari dewa-dewa superior ini bukan untuk mendapatkan warisan dari tulang-tulang, tetapi untuk menghilangkan sebanyak mungkin tujuan yang mungkin diturunkan. Secara alami, itu termasuk Luo Zeng. Pedang itu tidak memiliki jejak dan senyuman. Aku melihat ke arah Oriental Tai King dengan samar. Lelucon, kapan keluarga pedangku memiliki perjanjian seperti itu dengan keluarga Orientalmu? Apakah kamu memiliki keluarga Tang? Pedang itu bertanya beberapa kata tanpa jejak, tapi itu sangat bagus untuk ditanyakan. Memang, pendekar pedang itu tidak memberikan persetujuan apapun kepada para raksasa. Orang-orang mengadakan kompetisi, dan setiap dewa sejati di dunia ini berhak untuk berpartisipasi. Pendekar pedang itu selalu menjadi pengunjung, selama dia bisa melewati 2 penilaian. Tapi entah bagaimana, pendekar pedang itu tiba-tiba memberi para raksasa banyak tempat. Ada 6 tempat di setiap pulau terapung, dan semua tempat ini disaring secara berbeda. Tapi ini adalah inisiatif pendekar pedang untuk memberi, tapi hati manusia begitu, untuk waktu yang lama, itu diterima begitu saja. Mereka lupa bahwa ini pada awalnya diberikan oleh pendekar pedang. Ketika orang tidak ingin memberikannya, mereka secara alami tidak memberikannya. Sejujurnya, aku tidak memberimu tempat, biarkan kamu keluar dari permainan. Pedang itu mencibir. Tai King Oriental, peternakan dan kerutan alis orang lain. Penduduk pedang pada umumnya sangat pandai berbicara, bahkan orang-orang kudus ini pada umumnya tidak merobek wajah mereka dengan kesempurnaan yang luar biasa. Melihat pedang tidak memiliki jejak dari posisi saat ini, mereka sudah mengerti, keluarga pedang telah membuat pilihan, berdiri di sisi Yu Taibai. Darah Gembala memiliki hati untuk mengatakan 2 kata dari udara yang keras, sisi berikutnya dari Tai King Timur menariknya, menggelengkan kepalanya. Di bawah atap rumah, orang-orang harus menundukkan kepala, bahkan jika peternakan memperdebatkannya. Jika tidak ada jejak pedang, tidak ada tempat untuk kuota, itu adalah masalah terbesar. Masing-masing raksasa telah mengurangi separuh jumlah tempat, dan masih ada banyak orang, setidaknya tidak ada peluang kecil. Adalah baik memiliki setengah dari kuota, jawab puluhan Tai King Timur. Oh, itu bagus. Pedang memandang para dewa di aula tanpa jejak, dan kemudian berkata dengan keras, kamu akan berpartisipasi dalam pertempuran, dan kamu harus memahami bahaya di dalam pengetahuan, dan pertempuran itu adalah pengetahuan yang paling berbahaya. Bukan kekuatan Anda yang mengawal dalam pengetahuan, tetapi makna sebenarnya dari Tao. Jika makna sebenarnya dari Tao yang telah Anda kembangkan hanya beberapa kata, Anda bisa berhenti sekarang. Jangan mati sampai Anda bersumpah dan bersumpah. Tidak ada yang berhenti. Pedang bertanya lagi tanpa jejak. Meskipun hampir tidak ada Tuhan yang benar yang rela menyerahkan kesempatan yang telah dimenangkan ini, pendekar pedang itu harus meminta bisnis rutin setiap saat. Setelah pertanyaan itu, pedang itu melambai tanpa jejak, pergi. Lalu semua orang meninggalkan aula dan pergi ke alun-alun di pintu masuk aula utama. Setelah pedang keluar tanpa bekas, tepuk tangan dengan lembut. Siu 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 siu. Jika bagian atas kayu terlarang. Tapi itu untuk orang asing. Jika kayunya sangat besar, orang-orang swordsman itu sendiri harus pangkuan selama 10 hari setengah. Jika ujung yang panjang berjalan ke ujung yang lain, itu akan memakan waktu setengah tahun. Orang-orang pedang sendiri dapat menggunakan senjata sihir pedang terbang khusus. Di bawah pedang, tidak ada jejak tepuk tangan, dan tiba-tiba ada pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang memilih pedang terbang. Pedang terbang ini tidak perlu mengenali Tuhan. Menyuntikkan para dewa ke mereka dapat mendorong mereka, kata pedang tanpa jejak. Luoyan meliriknya dan dengan lembut berdiri di salah satu pedang terbang. Luo Zeng juga menaiki pedang terbang dan menyuntikkan ilmunya ke pedang. Hei! Dia merasakan pedang-pedang terbang itu sedikit bergetar, dan kemudian terbang dengan lembut. Sekitar setengah dari dewa top dari para raksasa harus tinggal. Tidak ada alasan baginya, jadi ada begitu banyak pedang terbang sehingga pedang tidak memiliki persiapan, dan Tuhan yang lebih benar tidak bisa pergi.
Melihat bahwa pedang itu tidak memiliki pengaturan seperti itu, Taking Timur bahkan lebih sadar bahwa lelaki tua tanpa jejak pedang itu takut berkonspirasi dengan Yu Taibai. Hantu! Taking Timur tiba-tiba berteriak. Di depannya, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, seorang pemuda berambut putih berbalik dan menatap Taking Timur. Hantu Oriental ini adalah adik laki-lakinya. Namun, itu dipilih secara khusus oleh Oriental Pure. Tidak ada alasan untuk itu. Roh Timur adalah di antara yang teratas dari yang teratas di atas Allah yang benar. Dapat dikatakan bahwa di bawah kesempurnaan yang hebat, hantu Oriental dapat menempati peringkat pertama. Tujuannya adalah untuk membunuh orang-orang yang dibawa oleh Yu Taibai. Itu adalah Luo Yi dan Luo Zeng. Dong Taiking tidak bisa mengerti siapa Yu Taibai yang akan mendapatkan tulang untuk diwarisi, maka cara terbaik adalah menyingkirkan keduanya. Terlepas dari apakah hantu timur akhirnya bisa membunuh Luo Zeng dan Luo Wei, dia akan jatuh. Ini mungkin adalah sisi terakhir yang dia dan saudaranya lihat. Meyakinkan, hantu Oriental itu menatap dengan tenang melewati Luo Zeng dua saudara lelaki dan perempuan, tanpa jijik di matanya. Dan kemudian dia dengan kuat menginjak pedang yang terbang. Ketika semua dewa sejati berdiri di atas pedang terbang, pedang itu tidak memiliki jejak dan pedang kaki, dan taji di depan, meninggalkan suara, ikuti. Siu 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 siu. Luo Zeng dan yang lainnya juga berlari di kaki pedang terbang, diikuti oleh pedang tanpa jejak keluar kota dewa pedang. Yu Taibai menunggu sampai kedua saudara dan saudari itu pergi, lalu berbalik dari tempat itu.